Oke, selamat malam. Di pertemuan ke-10, ya, pertemuan 10 ini, video sebelumnya kan sudah kita sampaikan ya, penjelasan SCP, ya, SCF ya, sama dengan HRN. Oke, nah sekarang Bapak sampaikan lagi, Bapak detailkan lagi, cara kerja SCP itu seperti apa, serta HRN itu seperti apa. Nah, video yang kemarin itu ada yang Bapak sengaja sih salah-salah pada angkanya. Kenapa? Supaya kalian itu bisa aktif untuk bertanya melalui WhatsApp. Nah, tapi ternyata tidak ada yang menanya, tidak ada ya, tapi hanya sebagian yang menanyakan tentang SCF ini sama dengan HRN. Nah, supaya tidak salah dan miskomunikasi nantinya di saat UAS, ini Bapak jelaskan yang angka yang benarnya, cara kerja yang benarnya, tidak ada yang sengaja salahkan, ya, supaya kalian nanti lebih paham lagi. Oke, nah untuk SCV ini, ya, teknik yang selanjutnya setelah FIFO, ya, yaitu makin pendek prosesnya, makin tinggi prioritasnya. Nah, di sini pada SCV ini yaitu ada yang dua tipe, yaitu waktu tiba 0 dengan waktu tiba yang berbeda. Nah, di sini contohnya sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu tip A sampai dengan tip F, dengan saat tibanya 0 dan lama eksekusinya berbeda. Nah, di sini untuk penyusunannya atau langkah selanjutnya, ya, itu Bapak akan menyusun, ya, kalian susun, yaitu prosesnya yang atau lama eksekusinya yang paling pendek, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, mungkin kalian bisa perbandingkan ya video sebelumnya dengan yang Bapak ini, ya, namun nanti untuk TAT, total TAT, rata-rata TAT silakan dicek ya, apakah benar atau tidak. Ya. Nah, untuk yang pertama yaitu langkah tip C, ya, yaitu setibanya 0, lama eksekusinya 2, dan mulai eksekusinya 2, dan selesai eksekusinya itu 4, dan TAT-nya 4. Nah, dari mana datangnya 2 mulai eksekusi? Dari saat tiba ditambah dengan lama eksekusi. Ya, karena saat tibanya semuanya 0. Nah, saat tiba dan lama eksekusinya 2, maka mulai eksekusinya 2. Nah, selesai eksekusi datangnya dari mana? Datangnya dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 4. Nah, ya, karena di sini makin pendek prosesnya, makin tinggi prioritasnya akan diproses atau yang dieksekusi. Nah, di sini setelah kita dapat selesai eksekusinya 4, 2 ditambah 2, yaitu lama eksekusi ditambah mulainya eksekusi sama dengan 4. Itu selesai eksekusi. Dan TAT-nya yaitu 4 dikurang 0 saat tiba. Jadi selesai eksekusi dikurang saat tiba sama dengan 4. Nah, sedangkan yang tip F yaitu 0 ditambah 3 sama dengan 3 pada mulai eksekusi. Sedangkan 6 itu dapatnya dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 6. Artinya 6 dari mana? 6 dikurang 0 yaitu selesai eksekusi dikurang saat tiba dengan 6. Sampai dengan tip E yaitu 0 tambah 9 sama dengan 9 mulai eksekusi, dan selesai eksekusinya 18 yaitu 9 tambah 9 18. Dan artinya selesai eksekusi dikurang saat tiba sama dengan 0. Jadi totalnya pada TAT 4 tambah 6 10, 10 10 tambah 10 20, 20 ditambah 14 34. Nah, 34 ditambah 16 yaitu 50, dan 18 yaitu sekitar 68. Dibagi 6 dapatnya 11,3. Silakan dicek rata-rata pada FP-nya. Nah, ya, ini penjelasan SCF pada saat tibanya 0. Jadi, Bapak harap kalian sudah paham dengan teknik ini, ya, dan sesuaikan dengan video yang terbaru ini untuk menjawab soal UAS nantinya. Nah, untuk UAS sendiri, ya, itu nanti ada tiga apa namanya, ada 3 mode UAS, ya. Yang pertama itu
nilai praktikum saat instalasi OS itu menggunakan VirtualBox. Nah, untuk jadwalnya menyusul bagi yang di Batam dan bagi yang daring silakan disiapkan melalui record video. Sedangkan yang di Batam itu langsung luring ke kampus. Jadwalnya menyusul. Ya, kemungkinan siang. Nah, mungkin kalian ada yang kerja, boleh minta izin sama bosnya sebentar saja untuk instalasi proses pengambilan nilai UAS. Nah, sedangkan untuk yang kedua, soal 2 itu tentang pilgan atau pilihan ganda. Itu tentang teori-teori saja, pengertian-pengertian saja atau teks saja. Nah, itu mulai dari pertemuan setelah UTS ya sampai dengan pertemuan terakhir nantinya yaitu sampai dengan virus. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu nanti jadwal yang kedua itu sesuai dengan jadwal UAS. Ya, kemungkinan hari Kamis. Nah, ya pengumpulannya. Jadi ada yang ketiga, soal yang ketiga. Ya, yang soal ketiga itu tentang langkah-langkah atau algoritma penjadwalan tentang SDP, ARN, deadlock, ya, sama dengan nanti memori saja nanti. Nah, jadi soalnya ada tipe 3, ya, untuk tipe 1, ya, soalnya untuk instalasi itu nilainya 20%. Sedangkan untuk yang pilgan itu 30%. Sedangkan 50% itu didapat dari teknik-teknik ini yaitu pertemuan penjadwalan SJP sampai dengan nantinya memori. Untuk total soal, ya kemungkinan untuk pilgan itu 20, ya, pilihan ganda 20. Sedangkan sisanya itu ini tentang algoritma penjadwalan. Oke, untuk sifat ujiannya daring dan postur. Oke, nah, kecuali yang tentang algoritma itu boleh ambil pilgan postur. Oke, itu sekilas tentang UAS nantinya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang SJV yang berbeda. Nah, untuk SJV berbeda, ya itu sama penjelasannya sama, ya makin pendek prosesnya makin tinggi prioritasnya. Nah, angka tibanya itu ada macam-macam ya dari tipe A sampai tipe B itu ada 0 sampai dengan lama eksekusinya dari 1 sampai 3. Nah, sama caranya yaitu disusun dari yang terkecil ya lama eksekusinya sampai yang terbesar. Nah, di sini untuk SJV yang berbeda itu sama dengan langkahnya yang 0 ya, yaitu saat tiba itu ditambah dengan lama eksekusi sama dengan 1. Ya, berarti mulai eksekusinya 1. Nah, sedangkan selesai eksekusi yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, TAT2 dan didapat dari selesai eksekusi ya dikurang saat tiba itu 2. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, ulangi lagi. Jadi, untuk mendapatkan mulai eksekusi, yaitu saat tiba ditambah lama eksekusi, ya, sama dengan mulai eksekusi. Sedangkan selesai eksekusi didapat dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 2. Sedangkan TAT dapatnya dari selesai eksekusi dikurang saat tiba sama dengan. Oke, nah, itu untuk PIV A. Sedangkan PIV C karena diurut ya. Nah, diurut di sini sesuai dengan lama eksekusi, bukan saat tibanya yang diurut, tapi lama eksekusi. Nah, di sini untuk mulai eksekusinya itu 7. Nah, saat tibanya itu dia 5, lama eksekusinya 2. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Sedangkan selesai eksekusi yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Sedangkan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Sedangkan TIF F yaitu 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Dan 15 dikurang 9 sama dengan 6. Ya, 15 dikurang 9 sama dengan 6. Itulah TF-nya. Nah, sedangkan yang D yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 ditambah 7 sama dengan 20. 20 dikurang 6 sama dengan 4. Itu TAT-nya pada TIF D. Nah, sedangkan TIF B yaitu
3 ditambah 8 sama dengan 11. Ya, 11 ditambah 8 itu 19. Nah, 19 dikurang 3 sama dengan 16. Nah, sedangkan tip E yaitu 8 ditambah 9, 17. 17 dikurang 17 ditambah 9 sama dengan 26. Dan 26 dikurang 8 sama dengan 8. Jadi rata-rata untuk TAT ya yaitu totalnya itu 60 dibagi 6. Ya, silakan nanti total TAT-nya apakah benar atau salah. TAT-nya dibagi 6 sama dengan ya, 4 tambah 2 6, 12 ya, 12 ditambah 14 itu 26 ya, 26 ditambah 16 ya, 16 ya, jadi totalnya nanti 6. Nah, oke, itu untuk cara SCV yang waktu berbeda. Jadi untuk SCV yang berbeda dengan 0 itu caranya sama. Jangan sampai salah. Kemarin itu Pak sengaja seperti Vivo. Jadi, nah diturunin ya, turunin. Tidak seperti itu. Oke. Ya, nah, selanjutnya ya untuk yang HRN. Nah, HRN di sini ini yang kemarin kayaknya fokusnya ke yang mulai yang terkecil, habis itu nanti yang tertinggi. Nah, sekarang untuk HRN, dan untuk HRN di sini yaitu fokusnya tidak ke hasil akhir. Ya, siapa yang terkecil? Kalau yang pertama mungkin sesuai dengan yang terkecil, ya sesuai siapa yang terkecil dari kata rasio penaltinya. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat pasti yang rasio penalti yang tertinggi. Nah, untuk yang tertinggi ini, div F, dan selanjutnya nanti kita bahas ke sampai tip A, tip B, dan tip D, dan tip F, itu kita lihat hasil akhirnya. Apakah dia selalu tinggi? Kalau dia tinggi, berarti HRN-nya sesuai yang diinginkan. Namun, apabila rasio penaltinya yang di F tinggi, habis itu kita bahas tentang A, B, D, dan E, ternyata A, B, D, dan E ini itu memiliki rasio penaltinya di bawah 1,66. Anggap aja 1,42. Ya, ada di sini. Ya, ada di sini misalnya 1,42. Nah, ya, jika terjadi hal itu, berarti di sini untuk pada nama proses di div A sampai dengan div F nantinya berarti stuck di div F. Karena dia yang tertinggi, sedangkan yang div angka selanjutnya, walaupun dia yang tertinggi nantinya 1,46 ya dianggap ya, bukan 2 dulu. Jadi dia itu stuck berarti tidak dilanjutkan. Jadi yang kalian lanjutkan itu sampai dengan huruf div F. Nah, mungkin kalian bisa Bapak lihatkan contohnya seperti ini. Nah, di sini kemarin pada div HRN, ya pada HRN di sini Bapak buat di sini 0,000. Ternyata ada yang tidak bertanya, oke, mudah-mudahan yang nggak bertanya itu paham. Ya, Bapak kasih 0,000, ada juga yang paham. Kenapa? Supaya kalian itu melihat bukan skip video ataupun melihat ambil absen tidak. Oke, Bapak ingin kalian itu aktif walaupun tidak secara live Zoom. Oke. Nah, sekarang kita susun ya, kita susunnya yaitu div A, div B sampai div F. Ya. Karena di sini dia tidak seperti SCP, siapa yang terkecil itu yang dieksekusi, kalau yang HRN siapa yang datang duluan itu yang dilayani juga sampai selesai. Sama dengan div F. Namun di sini bedanya yaitu memiliki keterangan ya NB-nya, catatannya itu yang pertama yaitu kita menilai atau melihat lama eksekusinya yang terkecil pada suatu div A sampai div F. Nah, setelah kita total dari div A ya 5 ya berarti 0 ditambah 5 dibagi 5 ya. Itu ada rumusnya S tambah T bagi T dengan 1 ya, semuanya 1. Nah, di sini kenapa semuanya 1? Kita lihat di sini yaitu lama eksekusinya terkecil. Ya, itu udah dari sananya dan berbeda
rincinya Bapak dari yang sebelumnya. Nah, di sini tips C lah yang terkecil, karena dilihat lama eksekusinya, dia yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Yang C, kita mulai dari tips A, B, D, E, F untuk langkah selanjutnya. Nah, setelah kita buat langkah selanjutnya, kita masukin A, B, D, E, dan F. Karena tips C sudah selesai, maka kita total. Ya, waktu tunggu S ini didapatnya dari tips C, karena tips C itu mempunyai lama eksekusinya 2. Ya, kita masukin ke tabel selanjutnya pada waktu tunggu, yaitu 2 semua. Ya, untuk tips A sampai dengan tips F. Oke, nah di sini kita total. Rumusnya sama, ini 2 ditambah 5 bagi 5 dengan 1,42. Ya, 2 ditambah 8 dibagi 8, 1,25. 2 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 1,28. 2 ditambah 9 bagi 9, 1,22. Dan 2 ditambah 3, 3 bagi 3 yaitu 1,66. Jadi, untuk tips F, kita lihat catatan yang kedua, yaitu selain yang pertama lama eksekusi, berarti yang kedua yaitu memiliki rasio yang penalti yang tertinggi. Itu kita anggap selesai. Jadi di tips F di sini mempunyai rasio penalti tertinggi yaitu 1,66. Oke, ya, berarti tips F dianggap selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu tips A, B, D, dan E. Ya, nah tips A, B, D, dan E ini ya kita masukin ke langkah berikutnya. Jangan lupa tips F dengan lama eksekusinya 3. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5 pada waktu tunggu. Nah, di sini totalnya ya 5 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 2. Tips B yaitu 5 ditambah 8 dibagi 8 sama 6. 5 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 1,7. 5 ditambah 9 dibagi 9 1,5. Jadi di sini ya tips A yang tertinggi karena nilainya 2. Oke, untuk sampai di sini paham ya? Jadi setiap tahap itu mempunyai nilai yang tertinggi, bukan malah turun. Itu naik. Mau naiknya 1 poin atau 2 poin atau 0,sekian dia naik, itu lanjut untuk membahas ARM sampai langkahnya selesai. Namun apabila rasio penaltinya itu ada yang di awal tinggi 2, tapi yang selanjutnya ya itu dia di bawah 2, stuck tapi stop. Tidak perlu dilanjutkan, berarti kalian hanya membuat sampai yang tertinggi, bukan sampai yang bikin keterangannya pada hari ini, maka rasionya atau proses yang dilaksanakan sampai titik ini. Karena titik setelahnya itu mempunyai nilai yang paling rendah. Oke, nah di sini kita lihat, ini dia 2 gitu ya. Nah dibandingkan dengan BDE dia bawah 2. Nah, setelah di sini kita lanjut ke pembahasan yang tipe B, D, dan E karena A itu selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, ya, yaitu membahas tentang B, D, dan E. B, D, dan E ini dapat sebelumnya dari mana? Karena sebelumnya waktu tunggunya 5. Sedangkan yang lama eksekusinya A itu 5. Berarti 5 ditambah 5, makan. Kita cari. Ya, kita cari lagi. Apakah tipe D ini naik atau tidak, atau tipe B itu naik atau tidak, tipe E itu naik atau tidak. Nah, ternyata naik. Ya, ternyata naik. Dan itu dapatnya 2,42, yaitu tipe D yang tinggi dibandingkan kawan-kawannya. Kita lihat di sini dia 2,42, yang sebelumnya 2, berarti HRN-nya masih lanjut. Oke, di sini 2. Tapi apabila dia 2, dapatnya di sini anggaplah 1,42, berarti stop, tidak usah dilanjutkan sampai B. Oke, nah ternyata di sini tipe D yang paling tinggi, maka tipe D selesai. Nah, maka lanjutnya yang tipe B dan E. Tipe B dan E ini ditunggunya didapat dari tipe D, yaitu 7 ditambah 10 sama dengan 17. Nah, maka di sini yang paling tinggi yaitu tipe B karena dapat 3,12. Nah, 3,12 ini berarti kan naik nih. Yang sebelumnya dia itu 242 pada tipe D, maka dia jadinya 3,12. Tapi HRN-nya masih tetap berlanjut. Oke, karena masih terus tinggi. Nah, maka tipe B selesai, maka dapat tipe E. Tipe E itu
dia 8 ditambah 17 sama dengan 25. Nah, 25 tambah 9, 3,77. Nah, masih tetap juga tinggi. Nah, maka nilai yang tertinggi yaitu pada E dengan rasio penaltinya rata-rata naik. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalian tidak hanya melihat di posisinya ini, ya tingginya saja, ya, setiap tabel, setiap angka, oh ini yang tertinggi, oh ini yang tertinggi. Ya. Namun dilihat hasilnya, apakah setiap tahap itu mempunyai tingkat lebih naik lagi atau menaik tingkatnya atau malah turun atau malah berkembang. Kalau seimbang stop juga, kalau turun stop juga. Yang dibutuhkan hari ini yaitu yang tertinggi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanya ya, silakan nanti kalau tidak paham tanya Bapak, Japri Bapak via WA. Oke ya. Oke. Nah, sekian dulu informasi tentang algoritma penjadwalan. Bapak harap kalian mampu dan jelas dengan apa yang Bapak sampaikan. Video yang kemarin itu ya dihiraukan saja, ya hiraukan saja, tapi yang benarnya ya ini ya, karena Bapak sengaja buat yang salah-salah kemarin itu supaya kalian itu bertanya. Namun ternyata ada sebagian yang bertanya, tidak semuanya gitu ya. Nah, sekarang untuk tugas tidak ada, terima kasih free dalam pertemuan ini tidak ada tugas ya, karena ini sudah pembahasan yang sebelumnya ya, tapi ini masuk ujian kelas. Soalnya menyusul nantinya. Soalnya ini open book ya, yang Pilgan itu closed book. Oke, dan ujiannya via Zoom. Oke, sampai di sini informasi yang Pak sampaikan ya tentang algoritma penjadwalan SCV dengan oke ya. Sekian dulu, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Di pertemuan ke-10 ya, pertemuan 10 ini video sebelumnya kan sudah kita sampaikan ya penjelasan SCV ya, SCF ya, sama dengan HRN. Oke. Nah, sekarang Bapak sampaikan lagi, Bapak detailkan lagi cara kerja SCP itu seperti apa, serta HRM itu seperti apa. Nah, video yang kemarin itu ada yang Bapak sengaja sih salah-salah pada angkanya. Kenapa? Supaya kalian itu bisa aktif untuk bertanya melalui WhatsApp. Nah, tapi ternyata tidak ada yang menanyakan, tidak ada ya, tapi hanya sebagian